Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pelet Darah Kotor. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Panggil saja namanya Ara. Dia adalah sahabatku di bangku SMA. Kami sangat akrab, hingga tidak ada sedikit pun rahasia di antara kami. Apalagi soal pacar. Ara adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai, karena anaknya sangat supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Namun meski begitu, Ara tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang bermain gadis. Hanya saja kalau hari ini putus, besok sudah dapat pacar lagi. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Ara bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setahuku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit dan muka, itu urusan belakangan. Hingga suatu hari, aku melihat Ara menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku melihat dia tidak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja namanya Aryo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah aku melihat Aryo keluar, aku bergegas masuk ke dalam, menghampiri si Ara. Kulihat air matanya, membasahi pipinya. "Hei, kamu kenapa?" tanyaku. "Aku putus," jawab Ara sambil menyeka air matanya. "Aduh Ara, jangan sedih dong, seperti biasanya saja. Besok juga dapat lagi kan?" Jawabku memberi semangat. "Yang ini sangat beda. Aku sayang dia, karena dia benar-benar baik untukku. Dia sangat dewasa, tidak pernah memarahi aku." Cep, sudah. Kamu ini cantik sayang. Aku temani kamu buat move on ya. Jangan lagi berharap dia kembali. Karena aku tahu, pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Rayuku pada Ara, mencoba menghiburnya. Ara pun mengangguk, tanda setuju dengan pernyataanku barusan. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan, kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran. Tumben si Ara, sampai saat ini belum move on juga. Hingga suatu hari, di tengah-tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Ara yang menelpon. Dalam keadaan mengantuk, ku angkat teleponnya. "Halo Ara, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku?" "Memangnya siapa, Ra?" tanyaku makin penasaran. "Besok ya, aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu sudah aku kasih tahu kalau aku sudah move on," jawab Ara. "Oke lah, besok ketemu di sekolah ya," jawabku sambil menutup telepon. Keesokan harinya, saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Ara dengan senyum sumringah menghampiriku. "Seneng banget deh," ujar Ara. "Iyalah, orang dapat pacar baru," jawabku. "Masih calon. Ini fotonya," jawabnya sembari menyodorkan HP-nya. "Bagaimana? Cocok gak sama aku?" tanya Ara meminta pendapatku. "Seperti biasanya, kalau menurutku tidak cocok,
Tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu. Jawabku terkekeh. Ah, yang ini lain. Wajahnya oriental. Jawab Ara mencoba membela. Hah? Apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Jawabku semakin kaget. Ya, sejak kemarin kenal dia lah. Jawab Ara. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Ara mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Ara tidak sungguh-sungguh suka lelaki itu. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka janjian, Ara intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak tahun 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Ara menjadi seorang pendiam, dan aku merasa bagikan orang lain. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya aku memberanikan diri lancang bertanya, "Hei, Ara, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih?" Ara hanya melirik, tapi masih tetap diam. Aku pun kembali bertanya, "Apa aku ini pernah nyakitin kamu, sampai kamu menjauh dan tidak mau cerita sama aku?" Tanyaku memastikan. "Bukannya gak mau, tapi..." Jawab Ara. "Ya sudah deh, kalau gak mau cerita sekarang, nanti telepon ya, aku tunggu," ujarku. Aku pun pergi meninggalkan dia, yang tetap masih dalam diamnya. Setelah itu malam harinya, saat aku sedang belajar, tiba-tiba Ara menelpon. "Iya Ara, sudah siap cerita. Kalau aku sudah siap menjadi pendengar yang baik kok," jawabku. "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diam dulu ya. Nyimak dulu aja. Ntar kalau aku sudah kelar, kamu boleh nanya ke aku." "Iya, oke deh," lanjutku. "Skip bulan pertama, karena kamu sudah tahu semuanya. Bulan kedua, ketiga, tapi di bulan kedua dan ketiga, aku merasa kok jadi cinta sekali sama Putra, dan tidak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya aku takut sekali kehilangan dia." Gila, apa mungkin kamu sudah diapa-apain?" Sorry, jerobot." Tiba-tiba saja, aku menyelanya. Gak tahu kenapa, cuma entah kenapa, jatuh cinta kali ini berbeda. Bawaannya tidak bisa jauh-jauh dari dia. Dia tidak ngabari semenit saja. Aku sudah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya, karena tiba-tiba dia ngilang, tidak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan tidak bisa karena tidak ada bensin, ya aku yang beliin. Kalau di jalan lapar, ya aku yang ajakin makan. Kenapa ya, kok rasanya aku cinta sekali sama Putra? Aneh Lora, tumben saja kamu seperti itu. Padahal biasanya cowok yang gitu sama kamu. Lah ini kok kebalik?" ujarku. "Entahlah, aku jalani saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita," jawab Ara. "Oke deh, hati-hati ya Ra, jaga diri," ujarku. Singkat ceritanya, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Ara berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari, tingkah Ara semakin aneh. Ara menjadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa berpamitan. Rasanya semakin jauh dari Ara yang aku kenal dulu.
Karena merasa ini sudah keterlaluan, aku mencoba bertanya langsung kepada Ara. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah, karena merasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Aku pun langsung bertanya kepada Ara. Ra, kok semakin hari kamu semakin gini ya? Cinta boleh, Ra, tapi logika dipakai dong. Kamu sudah jauh dari yang aku kenal. Tanyaku kepada Ara. Loh, yang pacaran kan aku. Kenapa kamu yang repot? Jawab Ara dengan ketus. Dek. Ara, ingat, kita itu siapa? Baru kali ini kamu seperti ini, Ra. Kesambet apa kamu? Lanjutku. Sudah ya, cukup. Aku merasa bosan pacaran main-main mulu. Aku pingin kali ini serius, tidak pingin ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa saja untuk bertahan. Jawab Ara. Saat itu juga, rasanya aku seperti disambar petir. Tidak menyangka saja, bisa-bisanya seorang primadona tiba-tiba menjadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku kepada Ara, akhirnya aku putuskan untuk mengasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Ara ini. Tanpa Ara ketahui, aku bertemu kakaknya. Panggil saja namanya Mbak Dia. Ketika Ara tidak di rumah, aku segera bertemu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik. Kamu nyari Ara? Aranya tidak ada, lagi keluar, tidak pamit lagi. Sapa Mbak Dia. Enggak kok Mbak, justru aku kesini mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak, ujarku. Loh, tumben, memang penting banget toh. Soal apa? Tanya Mbak Dia. Sambil mengangguk, aku pun menjawabnya. Soal Ara, Mbak. Mbak Dia tampak terkejut, seakan sudah tahu isi pikiranku. Mbak Dia pun melanjutkan. Apa? Ara? Apa Ara banyak yang berubah? Tanya Mbak Dia. Aku mengangguk. Sudah kuduga, tapi aku bingung, Mau nanya ke Ara langsung tidak mungkin. Sekarang dia jadi pemarah dan juga tertutup. Lanjut Mbak Dia. Nah, itu dia Mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi Mbak janji ya, jangan bilang kepada Ara. Nanti Ara marah sama aku, malah mogok tidak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan sama Ara, Mbak. Oke, janji. Ayo cepat cerita. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Aku mulai cerita. Mbak tahu gak soal Putra? Dia pusat masalahnya. Semenjak kenal Putra, Ara berubah drastis. Bahkan dari curhatnya, Ara bercerita intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung, bahkan berani minta dibeliin baju atau apa yang dia mau. Yang bikin tidak habis pikir, Ara bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh Mbak, kalau aku jadi Ara, aku pasti sudah kabur. Jelasku. Astaga, adikku sampai seperti itu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran. Oke, besok Mbak akan cari tahu soal Putra, asal-usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya, Pinta Mbak Dia. Siap Mbak, demi keselamatan Ara aku siap melakukan apapun. Jawabku. Aku pun kemudian pamit pulang. Singkat ceritanya, keesokan harinya, aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna, dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian.
Sejauh apa Ara curhat kepada kamu? Tanya Mbak Dia. Kata Ara, dia sering main ke rumah Putra. Di sana Ara sering disuruh makan sama minum, Mbak. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Jawabku menjelaskan. Pantesan dia sering sekali bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya, ujar Mbak Dia. Aku hanya mengangguk. Tiba-tiba Mbak Dia tercekat. Gawat ini, gumam Mbak Dia. Loh, kok gawat, Mbak? Memangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Bisa jadi lauk itu yang bikin Ara berubah, ucap Mbak Dia. Loh, kok bisa, Mbak? Tanyaku semakin penasaran. Aduh, kamu ini. Besok saja aku jelasin. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu. Mbak mau menanyakan, kenapa Ara bisa menjadi se-error ini? Aku hanya bengong dan semakin kebingungan melihat Mbak Dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan juga penasaran, aku pun memilih menunggu informasi dari Mbak Dia. Beberapa hari lamanya, Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Ara lagi, supaya Ara mau terbuka lagi pada aku. Namun ternyata sia-sia. Sekarang Ara benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga pada aku, karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa seperti bukan temannya Ara lagi. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, Mbak Dia langsung menyuruhku masuk ke rumah. Sini masuk, duduk, cepat, ujar Mbak Dia. Iya, gimana Mbak? Tanya aku. Sebelumnya sorry ya En. Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Ara langsung tak bawa ke orang pintar. Ih, merinding aku. Cerita Mbak Dia. Tuh kan, makanya Ara sekarang tertutup sama aku, Mbak. Jawabku. Sudah, gak apa-apa. Yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang, kata Mbak Dia. Yang benar, Mbak. Maksudnya curang bagaimana, Mbak? Tanyaku terkejut. Ara itu sudah kena guna-guna lewat makanan dan minuman yang diberikan oleh Putra. Setelah Mbak selidiki, Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukan suuzon ya, tapi perubahan Ara itu gak lazim. Jelas Mbak Dia. Ih Mbak, serem deh. Balasku masih terkejut. Iya benar, orang pintarnya bilang Ara itu sudah kenyang-kemenyan sama kembang. Sekarang gini, kalau Ara bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-gunanya itu, pinta Mbak Dia. Aku usahain ya Mbak, jawabku. Makasih ya En, beneran aku merasa banyak terbantu sama kamu, kata Mbak Dia. Sama-sama Mbak. Singkat ceritanya, sejak saat itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Ara supaya tidak lagi ketemu sama Putra, karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Ara. Namun Ara yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Ara dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari, Ara tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Saat kutelepon Ara, buat janjian berangkat bareng lagi ke sekolah. Ara, nanti kita masuk siang, bareng lagi ya, ajakku. Sorry En, aku gak bisa, di rumah lagi repot, jawab Ara. Oh gitu. Iya, motornya mau dibagi belanja ke pasar. Jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya sudah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya. Oke. Percakapan lewat telepon kami sudahi. Siang harinya, saat aku sampai di sekolah,
Ternyata Ara belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun Ara belum juga sampai. Hingga pada akhirnya, kulihat dia tergopoh-gopoh, lari ke dalam sekolah. Dan di luar gerbang aku melihat Putra, di atas motornya. Ternyata Ara janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Ara lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Ara menjadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah, matanya selalu sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tidak tahan lagi, aku mencoba membujuk Ara untuk bercerita. Ra, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan kok. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan, telepon aku ya, kapan saja aku siap. Ara hanya mengangguk. Namun berhari-hari aku tunggu. Ara tidak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Ara menelpon. Di seberang sana aku dengar suaranya menangis sesenggukan. Sampai-sampai sapaanku tidak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Ara mulai berbicara. "Anne, please, kuatkan aku. Jangan pergi, meski aku menyebalkan," ujar Ara sambil menangis. "Hei, kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu bicara begitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik," jawabku. "Jangan jijik sama aku ya," kata Ara. Dek, aku terkejut. "Kamu kenapa, Ra?" tanyaku penasaran. Aku, ucap Ara terbata-bata. Aku kotor, Anne." Setelah bicara begitu, Ara kembali menangis sejadinya. Aku pun ikut menangis, karena tahu apa yang Ara maksud. "Ara, kamu di mana? Aku temani ya," tawarku. "Aku di rumah, Anne. Please peluk aku," jawab Ara masih menangis. "Oke, Ar, aku kesana sekarang." Aku pun bergegas ke rumah Ara. Sesampainya di sana, dan kutemui Ara di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Aku mendekati dia. Kemudian dia bangun dan memeluk erat padaku. "Benar katamu dan juga Kak Dia, Anne. Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia mengambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tanganku, dan juga kesucianku, Anne," cerita Ara sambil terus menangis. "Please, Anne, aku sudah tidak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan mengancam mau meninggalkan aku. Aku takut, Anne. Aku bertahan karena aku merasa sudah tidak layak untuk siapapun," lanjut si Ara. "Ra, cepat mintalah maaf sama Tuhan. Bertobatlah segera. Perbaiki semuanya. Tinggalkan dia. Percaya sama aku. Kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Ra." Ara menggelengkan kepalanya. "Gimana aku bisa, Anne? Aku sudah tidak layak. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu." Aku pun mencoba menghibur dan menguatkan hati Ara. "Tidak semua laki-laki bajingan seperti Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan juga tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please, percaya sama aku, Ra, atau aku akan membiarkanmu sendirian,"
Kali ini sudah cukup keterlaluan, Ra, tegasku. Please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku. Tiba-tiba saja, Ara mengusirku. Sejak saat itu pula, kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tidak ingin Ara terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Ara masih berat untuk bangkit, karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Namun meski demikian, aku tidak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon. Namun yang membuatku gembira, meski Ara masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Ara menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Ara sekarang jadi lebih sabar dan tidak gampang marah. Hingga aku jeletuk, apa mungkin peletnya sudah tidak mempan ya, Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Ara bisa sampai rela banyak berkorban, bahkan kesuciannya? Bukan cuma pelet, tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Jelas Mbak Dia. Aku pun terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Tanya aku. Iya tapi alhamdulillahnya sekarang si Ara sudah sadar dan sekarang lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia, jawab Mbak Dia. Oke deh Mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Ara, jawabku. Sejak saat itu pula, aku berusaha kembali menghubungi Ara dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya sudah putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun, usia hubungan Ara dan Putra. Ada hal yang mencolok, yang membuatku menjadi heran. Putra yang selama ini mampu membuat Ara takluk, tiba-tiba berubah, malah semakin takut kehilangan Ara. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Ara. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Ara. Aku merasa itu sangat aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung kepada Ara. Ra, seneng deh melihat kamu kembali ceria dan kamu bisa bangkit secepat ini, sapaku. Iya, syukurlah aku masih waras. Semoga ini seterusnya. Amin, jawab Ara. Amin, jawabku. Jangan bangga dulu. Ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku keheranan dan tentu saja penasaran. Lalu, apa maksudmu, Ra? Tanyaku. Lihat saja nanti. Maksudmu, kamu tidak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam? Tanyaku yang masih penasaran. Tunggu saja, Ara pun berlalu, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan. Ara yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tidak tidur, hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Tapi kenapa Ara memiliki dendam dalam hati yang begitu membara? Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan sudah menyadarkan Ara? Untuk menjawab itu semua, kuputuskan untuk bertahan, mendampingi si Ara, dan sering menanyakan kabarnya kepada Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Ara, dan juga Putra
menjadi begitu akrab. Hingga suatu hari, saat di rumah Ara, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Ara bergegas ke dapur untuk membuatkan minuman dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Ara mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Ara ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa minuman ke depan, dengan keras Ara menolak. "Aku bawain tehnya ya, Ra," tawarku. "Lancang kamu, En. Jangan, itu urusanku," jawab Ara sambil melotot. Kamu kok gitu sih? Tidak bisa pelan-pelan dikit apa? Tidak pakai melotot juga kali?" Ara memandangku dengan tajam. "Sana, kamu bawa cemilan ini saja," pintanya. "Iya deh." Aku pun segera berlalu dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tidak dapat kubendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Ara marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Ara menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung Ara tidak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa sudah aman, tiba-tiba hal tidak terduga terjadi. Tangan Ara merogoh ke dalam celananya. Tidak lama kemudian, kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Ara melakukan hal itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetaran dan juga rasanya dingin sekali. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Ara datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang, En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu saja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa, semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu, sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Ara sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" Aku pun langsung mendorong dengan pertanyaan. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini," jawab Mbak Dia. "Loh, memangnya ada apa Mbak? Kok gitu? Ara tidak apa-apa kan?" Lanjutku bertanya. "Aranya baik-baik saja, En. Bahkan kata orang pintar, Ara sudah tidak lagi di bawah pengaruh guna-guna atau pengasihan," jelas Mbak Dia. "Tapi kabar buruknya apa Mbak?" tanyaku penasaran. "Ara, En. Ara berniat membalas dendam lewat pelet darah kotor," lanjut Mbak Dia menjelaskan. "Astagfirullahaladzim Mbak, yang benar Mbak," kataku. "Iya, En. Kata orang pintar itu, seperti halnya pengasihan, darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki si empunya. Aku tidak menyangka, En, kenapa Ara bisa berbuat seperti ini," ujar Mbak Dia. "Mbak yang sabar ya Mbak,
Meskipun aku rasa patut, namun ini sudah tidak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya, Mbak? Tanyaku kembali. Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tidak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Ara dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Ara. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Ara akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astaghfirullahaladzim, Mbak. Tidak menyangka ya Ara bisa melakukan itu. Terus sekarang harus bagaimana, Mbak? Tanyaku. Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Itu dosa besar, En. Syirik namanya. Tapi bagaimana, Mbak? Ara sekarang keras kepala. Tanyaku. Kita pikir bareng-bareng ya. Please tetap bantu aku demi kebaikan Ara. Pinta Mbak Dia. Iya, Mbak. Aku tunggu kabar selanjutnya ya, Mbak. Jawabku. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Ara seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah, dan Ara sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja Ara sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya hanya 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk bicara. Mbak, sebenarnya ada masalah apa sih, Mbak? Kok sampai kesannya Ara itu minggat? Tidak jelas kabarnya. Tanyaku penasaran. Aku juga bingung menjelasinya, En. Aku takut kamu tambah bingung juga. Jawab Mbak Dia. Mending bingung, Mbak, daripada gantung. Tidak ada kepastian. Akhirnya Mbak Dia mau bercerita. Ya sudah, aku ceritakan dari awal. Sejak kejadian kamu memergoki Ara mengasih darah men itu kepada minuman Putra, Ara menjadi lebih tega kepada Putra. Bahkan Putra sampai sering menangis-nangis dan juga memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Ara. Aku pernah mendengar Ara minta Putra buat mengembalikan keadaan seperti semula. Ara meminta keperawanannya dikembalikan. Namun Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Ara. Ketika aku ingin menengahinya, Ara melotot dan mengancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran, kenapa Putra bisa setakut itu sama Ara. Sampai orang tuaku saja tidak bisa menghalangi kemauan Ara. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Ara. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Ara. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Ara justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Ara memang bekerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomornya selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku mendengar kabar kalau mereka sudah putus dan Ara punya gandengan baru. Jelas Mbak Dia panjang lebar. Aku pun terkejut. Ara kok jadi separah ini sih, Mbak? Tanyaku. Tidak parah lagi, En, tapi gila. Hari, tanggal sudah ditentuin, dianya malah kabur ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam, Putra menelponku sambil nangis-nangis. Sudah di sana kerjaannya kasar, buka lahan, di hutan sinyal susah, bisa pegang HP kalau malam saja. Malah Ara seperti ini. Aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Singkat ceritanya,
1 minggu kemudian, di hari Sabtu aku nekat ke kota sebelah untuk menemui si Ara. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. "Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih?" tanyaku tanpa basa-basi. "Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku, mending kamu pulang saja, En," jawab Ara dengan sinis. "Gak gitu, Ra. Kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih?" kataku. "Asal kamu tahu saja ya, En. Aku itu sudah capek ngadepin si Putra. Aku sejak awal memang sudah keliru. Kenapa mendingin tambang doang? Kurang apa aku? Aku sudah sabar. Aku nuruti apapun kemauan dia. Ternyata dia memanfaatkan aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu tidak sebentar, En. Sakit jiwa ragaku. Aku cuma mau Putra merasakan apa yang aku rasakan selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia sudah sakit, sadar dan minta maaf, aku sudah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih? Cewek sebaik aku masih dia tundukkan pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakiti dia, aku masih iya-iya saja. Aku bakalan selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tidak pantasnya, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tidak akan luluh, karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam, Ara menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku tidak akan ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu, Ra, bahwa efeknya tidak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Tegasku. Aku tidak peduli, En. Yang jelas karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor inilah yang akan melanjutkannya, jawab si Ara. Aku pun berlalu begitu saja, tanpa menghiraukan si Ara, yang mukanya lebih mirip orang kesetanan. Singkatnya, semenjak kejadian itu, aku dan Ara lama tidak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April 2012, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran, buru-buru aku mengangkatnya. "Halo, ada apa Putra?" tanyaku. Sambil menangis sesenggukan, Putra bertanya. "En, benar ya, besok Ara mau ijab kabul?" tanya si Putra. Aku tidak tahu. Soalnya sudah hampir 2 tahun tidak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar sama kamu, Put? Aku balik bertanya. Aku tahu dari teman kita, En. Selama ini aku sudah berusaha menjaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens menghubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Curhat si Putra. Telingaku rasanya sudah tidak tahan mendengar tangisan si Putra. Lalu dengan jahatnya, ku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. "Halo Mbak." "Halo, kamu pasti mau nanya soal Ara ya?" "Iya Mbak, Mbak kok tahu?" "Sedari tadi Putra menelponku, tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya." Jelas Mbak Dia. "Kenapa bisa begini, Mbak?" tanyaku penasaran. Ini sudah jadi pilihannya, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka tidak akan bahagia. "Bisakah aku bicara dengan Ara, Mbak?" pintaku.
Iya, tunggu ya, En. Beberapa saat kemudian. Halo, ada apa, En? Tanya si Ara. Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan, Ra? Tanyaku memastikan. Sudah, En. Hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta ke Allah. Jawab Ara menjelaskan. Apa kamu masih ingat apa yang telah kamu perbuat kepada Putra? Iya, En. Aku masih ingat. Sudah kukatakan, tugasku selesai. Dan biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksud, Ra. Saat pertama kali ku celupkan getih itu dalam minumannya, sejak itu aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tidak akan kuberitahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah menjadi catatan kelamku, En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah bahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi. Karena sudah ada lelaki yang baik hati yang rela menanggung dosa-dosaku juga. Kata Ara panjang lebar. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar cerita dari Ara. En, hari ini aku melakukan ijab kabul. Doakan untuk kebahagiaan kami ya. Aku hargai segala yang kamu lakukan, Ra. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya. Amin. Percakapan kami berakhir, dan hatiku berdebar dengan kencang, seakan tidak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih kotor. Hal yang tidak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak saat itu, Putra sering menghubungiku, guna mendapatkan informasi tentang kehidupan si Ara. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita padaku tentang perasaannya. Bahkan tidak jarang Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Ara terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Ara selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sangat sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertaubat. Singkat ceritanya, semenjak saat itu pula, Putra pun hilang tanpa kabar. Sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Ara. Saat Ara mengandung anak kedua, Ara bercerita padaku. Waktu itu tiba-tiba di HP Ara masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia. Selamat atas kehamilanmu. Ara menodongku dengan pertanyaan. Apakah aku yang memberitahu kepada Putra? Aku pun mengelak, karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya, kembali lagi ada SMS yang masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu, hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Ara bercerita padaku atas kejadian ini. Kamu sih, Ra, aneh-aneh. Kenapa sih
harus dibalas dengan jalan yang sama. Tidak bisa apa lebih rajin ibadah, menyerahkan semuanya sama Allah. Aduh, itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan sudah aku serahkan kepada Allah. Kamu tidak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Buka rahasia. Suamiku sudah tahu semuanya, En. Aku sudah jujur sama dia, kecuali soal getih kotor. Sudah Lara, aku lama-lama takut juga sama kamu. Ya, makanya biarin saja itu Putra, tidak usah ditanggapi. Memang sejak saat itu, Ara sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Ara berganti nomor HP, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin Ara takut. Ara pun menunjukkan pesan itu. Sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Apa yang sudah kamu berikan padaku, sehingga aku seperti ini. Tolong, jika aku salah, maafkanlah aku. Namun tidak pernah satu SMS pun Ara balas. Bahkan kabar terakhir yang aku dapatkan, sampai sekarang, Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman, karena yang dia mau adalah sosok seperti Ara. Bayangan Ara selalu membayangi hidupnya. Terkadang tidak sampai hati, aku memikirkan itu semua. Merasa tidak mampu kalau menjadi Ara maupun Putra. Dan bagaimana dengan Ara? Mungkin belum waktunya teguran itu datang. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.